Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan Huawei finally akan rilis smartphone flagship yang sebenarnya dari kemarin udah sempat kita bahas-bahas ya. Nggak cuma satu, tapi langsung dua. Ada Huawei Pura 80 Ultra dan juga versi Pro-nya, Pura 80 Pro. Ya, secara spek sebenarnya keduanya ini punya banyak kesamaan, tapi ada beberapa perbedaan yang menarik juga, terutama di bagian kameranya. Nah, HP ini sendiri kameranya baru aja dapat penilaian nomor 1 ya, dapat juara di DxOMark. Dan memang ini punya teknologi yang bisa dibilang pertama kalinya ya, satu-satunya yang ada di dunia menggunakan dual switchable telephoto periscope lens, yang mana hasil zoomnya ya lumayan bikin geleng-geleng. Nah, kemarin tim Best Tech sempat dapat kesempatan sebentar untuk nyobain versi ultranya waktu perilisan global di Thailand, di Bangkok ya. Tapi itu memang bukan unit retail Indonesia. Yang mana sempat di blind test juga kemarin ya, sama Daniel untuk versi ultra melawan ultra-ultra yang lainnya. Nah, sekarang unit yang gue pegang ini udah unit retail official buat Indonesia. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas lengkap soal HP ini dan pastinya perkiraan harga resminya di Indonesia. Dicek nanti di akhir. Oke, langsung aja pertama kita cek soal desain dan build quality-nya. Huawei ngasih nama konsep desain si P Pura 80 ini, gue kebiasaan bilangnya P ya. Yaitu namanya Glorious Glow Design. Yang mana kalau kalian lihat ya, di bagian belakang ada frame kamera yang bentuknya iconic yang disebut sebagai dazzling forward symbol, kayak simbol kalau kita mau cepetin film gitu ya. Jadi memang bukan sekadar lingkaran kamera biasa, tapi dia ada sentuhan artistik yang bikin seri Pura ini nampil beda dibandingin sama flagship lainnya yang sekarang semua serba bulat gitu kan. Material bodinya juga bisa dibilang yang ultra itu dilindungi Crystal Armor Kunlun Glass. Ini generasi kedua yang klaimnya Huawei ketahanannya 25 kali jauh lebih kuat dan ada 16 kali lebih tahan gores dibandingin kaca biasa. Jadi ada anti goresnya. Jadi lebih aman ya, kebetulan misalnya sering jatuh atau tergores. Feel di tangan bisa dibilang solid banget dan rasanya memang udah kelas flagship lah. Nah, Pura 80 Ultra punya finishing yang lebih glowy ya, lebih mewah gitu kan, terutama di varian warna golden black. Yang mana kalau kalian pengen yang lebih silence luxury, mungkin bisa pilih yang prestige gold gitu. Nah, kalau yang Pro secara tampilan memang lebih sederhana dengan kamera telenya yang cuma satu ya, kalau kelihatan di bagiannya tuh cuma ada satu kotak. Cuma warna sih menurut gue tetap elegan, terutama dia ada varian yang warna namanya glaze red. Oke, lanjut ke bagian layarnya. Nah, keduanya udah pakai panel terbaru Huawei LTPO OLED yang disebut juga sebagai X True Display. Ukurannya 6,8 inci, resolusi Full HD+, yang mana refresh rate-nya adaptif, udah dari 1 sampai 120 Hz. Nah, untuk peak brightness-nya bisa sampai 3000 nits. Jadi terang banget, untuk penggunaan outdoor masih bakalan aman-aman aja. Nah, so far waktu gua testing, gua nggak ada komplain sih ya. Warnanya vivid, tingkat keterangan oke, HDR-nya juga enak, buat scroll sosmed juga mulus banget karena refresh rate tadi sudah adaptif dan penggunaan baterai juga pastinya jadi lebih efisien. Intinya pengalaman visual di Pura 80 series memang berasa banget udah kelas flagshipnya. Nah, kalau ngomongin performance, sejujurnya chip Kirin 9020 yang ada di Pura 80 series ini tuh kerasa smooth banget untuk penggunaan day-to-day use-nya. Pas di tes ganti-ganti app semua aman. Cuma pas gua tes AnTuTu benchmark nih, berasa ada anomali karena skornya itu cuma di 1,3 jutaan aja maksimalnya, yang menurut gua nggak mencerminkan performa aslinya. Mungkin aslinya bisa hampir 2 juta kali ya, karena aslinya tuh smooth dan responsif banget. Kita tes gaming nih di Genshin Impact di grafis high Full HD itu bisa 60 fps, smooth banget, nggak kerasa ada frame drop. Paling memang yang perlu di-note adalah chip Kirin 9020 itu cuma compatible 4G aja, tapi ya di Indonesia juga ya 5G-nya kan rasa 4G. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari HP ini, yaitu di bagian yang gede banget si kameranya ini ya. Nah, kita udah sempat memang uji Huawei Pura 80 Ultra di video blind test kemarin ya, dan bisa dibilang HP ini dapat vote yang paling balance antara foto dan video. Ya, memang kemampuan kameranya nih yang menarik. Nah, speknya sendiri memang unik. Ada 50 megapiksel kamera utama dengan variable aperture f1,6 sampai 4,0. Ada 40 megapiksel ultrawide 13 mm f2.2 dan ada dua buah switchable periscope telephoto lens. Yang mana pertama itu 50 megapiksel f2.4 83 mm atau 3,7x, jadi untuk jarak menengah, dan ada 12,5 megapiksel f3,6 212 mm atau hampir 10x optical zoom untuk telefoto jarak jauhnya.
Nah, teknologi ini bisa gue bilang revolusioner karena memang dia pakai motor gitu ya, penggerak yang kecil banget, micron tapi presisi karena ada 140 komponen katanya di dalamnya. Fungsinya adalah untuk transisi yang cepat dan smooth antar lensa tadi. Jadi motor ini yang ngegerakin sensor kameranya buat kedua lensa telefotonya tadi ya. Jadi dia pindah kayak gitu lensanya dan menggunakan satu sensor gede yang sama. Yang mana kalau kalian ingat kita pernah bahas kan Vivo X200 Ultra itu bagian modul kameranya gede banget karena mereka harus nge-housing atau ngerumahin dua sensor kamera yang gede yang ngebuat dimensi kamera frame ya jadi tebel banget, kita bisa pegang frame-nya kemarin gitu kan. Nah kalau di sini space-nya tadi dipakai itu dia nggak terlalu besar, walau memang saat penggunaan itu memang mengharuskan lensanya tuh kayak semacam pindah motornya gitu ya, sekitar kayak sepersekian detik itu dia bergerak, ada bunyinya juga, terus baru dia bisa kayak lock fokus dan bisa ngejepret. Oke, nah ini dia untuk hasil-hasil jepretan dari kamera Huawei Pura 80 series yang mana gua tes untuk sehari-hari ya. Secara standar sih ini bisa gua bilang salah satu yang terbaik, terutama di zoom-nya yang versatile banget. Kemarin kita bawa HP ini buat foto-foto di Pesta Pora dan di posisi yang agak jauh pun karena ini rame banget ya. Kita masih bisa dapat muka Bang Duta Sheila on 7 yang mana kayaknya nih nggak tua-tua ya. Gila, legend abis. Dan ini foto favorit gua pakai filter black and white-nya Pura 80 Ultra. Jadi dramatis, jadi bagus banget fotonya. Kita juga pakai buat foto-foto sampai acara malamnya ya, yang mana lebih gelap dan hasilnya juga menurut gua oke banget ya, detailnya dapet, minim noise dan bokehnya rapih mau itu di foreground ataupun background. Warnanya sendiri gua ngerasa memang lebih ke bagian eye pleasing ya, jadi kayak ready to post itu nggak perlu diedit-edit lagi. Ya intinya sih secara kualitas ini udah top banget ya, tapi biar lebih jelas kita coba aduin sama yang lain. Nah, kalau kemarin kita udah adu sesama Ultra, kali ini gue bakal coba compare ke HP yang udah jadi standar mainstream, yaitu ada iPhone 16 Pro Max. Sekalian tetap masukin juga si Samsung Galaxy S25 Ultra, biar lebih jelas ya gambaran kualitas dari si Huawei Pura 80 series ini. Nah, kalau kalian coba lihat ya secara garis besar di lensa ultrawide ke lensa utama, kalau kita compare nih ya untuk foto yang lumayan jauh, perbedaannya memang lebih di bagian warna aja, dimana Huawei punya karakter yang lebih tadi eye pleasing ya dibandingin iPhone, dan Samsung yang cenderung ke natural. Kalau kalian lihat warna daun di pohonnya jadi hijaunya lebih wah gitu kan, lebih vivid dan lebih ngejreng di mata. Nah, masuk ke lensa telefoto, nah ini yang cukup obvious kelihatan perbedaannya, di mana di iPhone itu udah struggling ya untuk ngasih detail jelas dan noise-nya juga udah parah. Terus kalau kita mentok, zoom-nya juga cuma di 25x yang nggak bisa lebih. Cuma di S25 Ultra dan Pura 80 Ultra yang bisa ngezoom sampai 100x. Dan kalau kita tes nih ya, untuk tulisan dari badminton equipment memang lebih ke capture dengan baik di Pura 80 Ultra dibandingin sama di S25 Ultra. Nah, mungkin foto ini tergolong mudah ya, karena cuma skenario-nya cuma untuk capture teks aja, dimana ya ada enhancement yang cukup kelihatan. Sekarang gue pengen coba tes foto orang, dimana nih hasil detailnya kelihatan juga nih. Optical di 10x Ultra, Pura 80 Ultra ngasih detail yang lebih jelas, walau di posisi ketika zoom 100x emang kayak ada enhancement softwarenya lagi ya di kedua smartphone ini, walaupun di S25 Ultra gue kelihatan kayak kakek-kakek gitu ya. Nah, next gue juga penasaran pengen ngaduin sama kamera mirrorless, dan di sini gue pakai kamera full frame A7C2 dan lensanya gue coba pakai 2 untuk mengimbangi kompatibilitas kamera, karena kan di P80 Ultra dia ada ultra wide, main, telefoto sampai yang telefoto yang jarak jauh. Jadi gue pakai Sony 1635 f2.8 GM dan medium ke telefotonya gue pakai Sigma 2470 f2.8 yang bisa dibilang udah kelas profesional lah, dan harganya kalau digabung-gabung total-total mungkin bisa 50 juta ke atas. Dan hasilnya bisa kalian lihat ya,
Pura 80 Ultra di mode portrait memang di focal yang 50 mm baru mulai kelihatan nih, mirip sama hasil kamera mirrorless beneran. Dan setelah itu Pura 80 Ultra langsung lompat ke 5,8x ya, yang mana memang sekitar 135 km, dan kamera gue cuma bisa 105 mm, itu pun di mode crop. Dan di sini terlihat juga karakter warna P80 Ultra yang lebih eye pleasing gitu. Cuma memang kalau gua cek di bagian portrait kan lensa telefotonya si Pura 80 Ultra tuh di 83 mm. Cuma dia nggak ada pilihan di mode portrait itu. Itu yang gua rasa semoga bisa dimasukin via software, karena portrait di 85 mm itu juga tergolong oke, dan gue sendiri suka banget di 85 dibandingin di 135 yang lebih close up, lebih deket gitu kan, terlalu tight. Oke, dari tadi kita udah bahas si versi Ultra, kayaknya dianaktirikan yang Pro-nya ya. Maka kita bahas Pro aja sekarang, karena sebenarnya secara garis besar tuh mirip banget. HP ini punya lensa utama yang sama ya, main sensornya 1 inci, yang mana kalau kita cek di HP-HP Pro lain, ini bisa dibilang satu-satunya Pro yang pakai sensor 1 inci. Biasanya kan yang versi Ultra ya, yang dapat sensor 1 inci. Terus untuk kamera ultrawide juga sama, dan perbedaan yang paling jelas memang ada di bagian periskop telefotonya, di mana versi Pro cuma punya satu lensa aja, yaitu di 3,7x-nya. So far, memang buat kebutuhan harian atau foto casual, menurut gue ini udah masih oke banget. Yang sebenarnya kayak foto burung tadi, yang kalian lihat pertama, itu adalah jepretan dari yang si Pro, bukan versi Ultra, karena tadi lensanya kurang lebih sama kan. Tapi ya karena sensornya sama tadi, ya intinya sensor 1 incinya itu yang gede bisa bikin cahaya masuk lebih banyak. Shutter speednya bisa lebih cepat, dan dynamic range juga jadi lebih ke capture dengan maksimal. Lanjut ke bagian baterai, Pura 80 series ini punya baterai yang sama ya, 5170 mAh, yang mana dalam pemakaian harian gua untuk browsing, foto, dan mulmed itu semuanya aman-aman aja, seharian nggak masalah, dan sisanya juga masih cukup, mungkin 1,5 hari masih aman. Sedangkan chargingnya, nah keduanya mendukung 100 watt wired charging kabel dan 80 watt untuk wireless Huawei Supercharge. Pengalaman gua baterainya tadi super awet, jadi nggak usah ngecas yang banyak banget, dan ngecas sebentar aja juga udah cukup gitu kan, jadi nggak ada lagi rasa was-was baterainya bakal habis. Kayak gua ngecas ditinggal mandi aja udah bisa 60-70% untuk dipakai seharian. Oke, lanjut kita ngomongin bagian sisi software, yang mana Huawei Pura 80 series sudah berbasis EMUI 15. Secara garis besar, experience day-to-day-nya itu akan kurang lebih sama ya dengan yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang baru di sini adalah Huawei benar-benar emang nonjolin fitur AI, dia nggak ketinggalan ya sama yang lain. Beberapa yang menurut gua paling kepake adalah AI Remove yang bisa menghapus objek langsung dari galerinya. Ada juga AI Best Expressions yang berguna banget kalau kalian foto grup, karena memang sistemnya otomatis milih ekspresi terbaik dari setiap orang. Kemudian untuk productivity katanya ada AI Noise Reduction, yang mana efeknya lebih kepake pas teleponan di tempat ramai, karena suara kita tuh bisa kedengaran jelas dengan lawan bicara. Ada fitur AI Gesture Control yang gua pribadi jarang pakai, tapi tetap menarik ya kalau kalian bisa maksimalin. Dan ada juga AI Messaging untuk bantu compose message, dan ada AI Interactive Teams yang bisa dieksplor kalau memang pengen HP-nya lebih personal. Sedikit soal software apps ya, Huawei memang punya App Store sendiri namanya App Gallery, yang sekarang udah terbilang lengkap aplikasi-aplikasinya, termasuk aplikasinya Google. Prosesnya udah pernah kita bahas lengkap di video sebelumnya, jadi kalau kalian belum nonton boleh dicek aja biar dapat gambaran jelas soal ketersediaan aplikasi serta penggunaannya sehari-hari di smartphone Huawei. Nanti gue taruh di sini. Nah, memang udah ada improvement tuh semenjak video itu tayang. Kayak Gmail sekarang udah compatible ke dark mode, software Aerospace juga yang pas kita tes itu ada masalah sekarang udah aman, dan klaimnya Huawei aplikasi-aplikasi lain juga sudah lebih lengkap di App Gallery. Intinya kalau kalian udah adaptasi dengan penggunaan EMUI di Huawei, ya proses-proses tersebut bakalan kerasa normal-normal aja. Oke, untuk harga resminya memang gue belum tahu, tapi nanti kalau udah gue tahu gue bakal taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau gue ikut tahun lalu itu PO-nya tuh biasa ada dapet smartwatch ya, Huawei GT4, dan moga-moga tahun ini bakalan dapet juga sih. Ya harusnya dapet ya, karena value-nya bakalan menarik banget sih kalau kalian dapet si smartwatch-nya di periode promosi. Sama yang gue baca juga, sekarang Huawei itu ngasih layanan after sales-nya lewat Huawei Care Plus selama 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian jatuh, layar pecah atau bodinya pecah, bisa langsung diganti dengan harga yang lebih terjangkau ya, kayak brand-brand yang udah ya berjalan lah servisnya gitu.
Sip, itu aja buat hands-on gua seminggu bareng si Huawei Pura 80 Ultra dan Pura 80 Pro. Ya, pertanyaan yang sering muncul pastinya gimana, apa yang lebih worth it gitu kan. Kalau kalian memang sering pakai zoom untuk traveling, wildlife, mau trek jarak jauh, ya Ultra punya fitur yang sangat menarik tadi lewat si switchable telephoto lens-nya. Tapi kalau kalian pengen rasa flagship dengan kamera utama yang powerful, layar oke, baterainya juga gede, charging kenceng, ya menurut gua Pura 80 Pro pun sudah cukup banget gitu kan. Makanya nantikan next video terutama untuk bagian kameranya, karena setelah blind test yang serba ultra kemarin, gue juga pengen bikin blind test lagi dengan HP-HP lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dan hidupin notifikasinya biar nggak ketinggalan. Itu aja, thank you so much udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao. Oh ya, dapat casing ya. Kalau yang ultra casingnya keren, kalau yang pro casingnya transparan hard case standar.